Selamat berjumpa kembali dengan riset dunia gaib. Saya kali ini akan bercerita tentang kuliah di Universitas Gaib. Sudah barang tentu universitas ini tidak seperti universitas yang normal ya. Tetapi ya saya akan langsung saja bercerita pada suatu malam kira-kira pukul 10 di sebuah kota pinggiran di mana Kartini lahir, yaitu di Rembang. Saya bertemu dengan spiritualis namanya Mbah Hardi, dan pada saat itu ya saya hanya ingin melihat apa sesungguhnya yang terjadi pada saat kita belajar tentang dunia gaib. Pertama yang diajukan pertanyaan adalah, apa tujuan Anda ingin mengetahui dunia gaib? Ya, saya hanya menjawab bahwa berdasarkan curiosity saja. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang eksis dunia gaib itu, dan apakah juga ada komunitas yang hidup seperti manusia biasa tetapi bentuknya yang halus. Mbah Hardi tidak memberikan jawaban yang pasti, hanya saja dia mengatakan, ya kalau pengen mengetahui itu Anda harus belajar. Di mana yang belajarnya? Tiba-tiba Mbah Hardi mengeluarkan senter yang panjang dan kemudian diberikan pada saya. Ini jalannya. Lalu ada seorang cantrik yang kemudian ingin mengantarkan saya ke Universitas Gaib itu. Tapi saya bertanya dahulu, ini kemana? Ya katanya ingin belajar. Di sini ada tempat yang baik untuk belajar, yaitu di pinggir hutan. Belajar di pinggir hutan di waktu malam. Saya agak ragu-ragu. Saya tanya apakah saya ditemani oleh cantrik? Ya tidak. Belajar gaib itu harus sendiri. Di tengah keraguan itu saya akan membatalkan saja. Mengapa repot-repot mengetahui eksistensi dunia gaib harus tinggal di hutan. Tapi Mbah Hardi langsung menyaut, Arjuna itu belajar 6 tahun di lereng Indragila dan dia berhasil. Kenapa Anda tidak bisa atau tidak berani melakukannya? Lalu saya menjawab, baiklah kalau begitu akan saya jalani. Maka berangkatlah saya menuju hutan itu, ditemani oleh cantrik dan satu senter saja. Kira-kira berjalan 20 menit, tibalah saya di sebuah hutan yang sangat lebat. Di pinggirnya ada sungai yang begitu sangat deras, dan sungainya itu sedang penuh ya, karena musim hujan. Jadi situlah ada sebuah pondok 3x5 begitu, yang pondoknya itu tidak rapat, jadi jendelanya juga sudah rusak, bukan tembok ya, terbuat dari gedek, dan juga kita melihat ada sebuah langgar kecil di sebelahnya. Lalu saya masuk, dan pada pukul 12 malam cantrik itu meninggalkan saya sendirian. Dan mulailah pelajaran pertama. Apa yang saya terima? Ya pada waktu saya sedang
berdiam diri, bertafakur di dalam gubuk itu, maka dari arah samping ada suara menggebrak, menjebol jendela, dan kemudian keluarlah kira-kira satu batang pohon kelapa besarnya, ular yang datang dan kemudian melingkari tubuh saya, lalu itu pergi. Nah, disitulah pelajaran pertama yang saya kira, lalu saya terjemahkan saja, ini adalah ucapan selamat datang di Universitas Gaib. Lalu mulai saya dengan pelajaran-pelajaran berikutnya yang sudah barang tentu sangat berat ya, karena harus berhadapan dengan makhluk halus yang kecil-kecil dan ribuan jumlahnya, yang turun dari pohon jati, pohon bambu, dan ribuan jumlahnya, dan mereka menyerang, dan kita harus bertahan agar supaya jangan sampai kita jatuh. Ya, kurang lebih 2-3 jam hal itu selesai, dan kemudian redalah gangguan itu. Tetapi saya tidak dapat menyalakan lampu, karena kalau saya nyalakan dia akan mati kecuali saya sedang tidur. Maka ya pada pelajaran pertama itu lampu saya nyalakan dan saya berangkat tidur, meskipun tidak tidur sungguhan, tetapi saya masih mendengarkan suara-suara ribut di luar. Ya, hal itu tidak saya abaikan. Beberapa hari harus saya jalani ini, Mbah Hardi mengatakan ya minimal 7 hari saja. Maka hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari kelima, tanda-tanda selesainya mata kuliah itu oleh Mbah Hardi diberi satu petunjuk ya, kalau nanti dari dalam tanah telah mendengar suatu gemuruh yang akan muncul, itu sang Banaspati, maka Anda sudah selesai karena itu urusan saya. Ya, pada saat hari-hari kami lalui selama 5 hari itu, karena kita tidak disediakan makanan, makan saja apa yang ada di situ, kabar sekolah, makan buah pisang, atau juga ada kates di situ. Ya, seadanya sajalah. Yang penting kami berusaha untuk berpuasa pada siang hari ini. Dan banyak pelajaran yang saya terima di situ, antara lain bagaimana saya belajar tentang bahasa binatang dan bahasa tumbuh-tumbuhan. Dan syukur alhamdulillah hal itu bisa berjalan secara baik. Dan yang perlu atau yang mendapatkan sesuatu menurut saya penting adalah saya telah tahu bagaimana portal akses ke dalam dunia gaib itu. Jadi sesungguhnya itu adalah sebuah gelombang magnetis yang sama dengan seperti gelombang magnetis di listrik. Kemudian karena itu dapat menyambungkan gelombang itu seperti kalau kita berkomunikasi dengan handphone, maka saya melihat secara indera keenam bahwa telah terjadi satu gelombang magnetis antara diri saya dengan dunia gaib. Oleh karena itu gelombang ini semacam handphone saja. Jadi apabila kita on-kan dan kita ada passwordnya dan namanya di situ, maka akan dapat terhubung secara baik. Dan selama di dalam kuliah itu banyak hal yang harus dijalani. Yang pertama adalah ketabahan, tabah di dalam menghadapi berbagai godaan,
dan keberanian, karena di situ kita melihat hal yang tidak normal. Ada tangan berjalan sendiri, ada kepala berjalan sendiri, ada suara gemuruh, ada suara yang ada di luar, dan kita harus secara bijak menyikapinya. Selain ketabahan juga ketekunan, karena kita di dalam mengikuti kuliah di Universitas Gaib ini tidak dapat gegabah, ya, tidak boleh juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran, baik itu ajaran moral, ajaran agama, dan ajaran-ajaran kemanusiaan yang lainnya. Dan dari Universitas Gaib itu pada hari kelima Pak Hardi datang menyambut saya dan menyatakan bahwa saya dinyatakan lulus. Dan saya tanyakan, mana sertifikatnya? Ya, sertifikatnya ada di dalam diri Anda sendiri. Yang penting bahwa apabila ada yang mengakui bahwa Anda telah lulus, itu bukan kami, bukan saya Mbak Hardi katanya, tetapi adalah masyarakat yang memanfaatkan ilmu yang Anda dapatkan. Ya, saya rasa begitu saja cerita sedikit saya belajar di Universitas Gaib, karena juga masih banyak universitas-universitas lain di mana saya mengikuti kuliahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.